Sebentar. Teman-teman media, kami mau memberikan keterangan pers, tetapi tolong yang aman. Biar kami juga nyaman dalam memberikan beberapa pandangan ataupun statement yang memang itu dibutuhkan terkait dan memberikan pencerahan kepada publik. Jadi ya kita atur yang baik aja. Silakan bertanya satu-satu kepada Pak ICL, nanti beliau jawab. Dan setelah itu kalau memang toh dimungkinkan untuk kami selaku PH-nya, kami juga akan menjawab. Saya jawab secara umum aja, selebihnya nanti PH. Ya, tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi, di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa. Pada saat itu. Ya, menghadapi COVID, menghadapi krisis pangan dunia. Dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan. Dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah extraordinary. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan. Apa yang kita lakukan pada saat itu. Yang kedua, ada El Nino yang menghantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang, tidak hanya COVID, tapi antraks dan PMK, penyakit mulut dan hewan. Harga kedelai naik, harga tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. Saya manuver ke sana. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. Semua langkah itu langkah extraordinary. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tapi biarlah proses hukum. Saya percaya pada KPK. Saya percaya pada proses yang ada. Oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya akan saya nyampaikan semua yang saya pahami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan. Semua yang dilakukan di Kementan dengan nilai 44 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas 2.400 triliun. Di atas 2.400 triliun. Yang kau cari sama saya 44 miliar selama 4 tahun. Dan itu semua untuk sewa pesawat, sewa helikopter, itu pribadikah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadikah? Saya kira itu teman-teman pahami saya kalau saya agak menyampaikan seperti ini. Tidak niat. Kalau memang saya salah, saya siap bertanggung jawab. Pak, tadi salah satu poin yang memberatkan juga dibilang apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, salah satu poinnya adalah dianggap tamak. Apa yang sudah dilakukan Pak S? Nggak ngerti kata tamak itu. Yang saya coba jelaskan di setiap orang, kau pernah dapat perintah langsung nggak? Dengar dari mulut saya. Yang kau dengar dari mulut saya dengar SOP, harus memenuhi SOP by digital, selalu harus don't ever against the law, jangan lewati aturan. Yang ketiga, no corruption, itu dengar langsung. Tetapi perintah untuk minta uang dan lain-lain, dia tidak dengar langsung katanya, semua bilang katanya. Itu fakta persidangan. Saya kira gitu ya. Saya terlalu panjang nanti. Buka. ICL, anjay kesel banget gua. Menurut kami kata tamak itu sangatlah pantas. Itu tidak berberi kemanusiaan. Kalau kita bicara soal tamak dan nggak tamak, mestinya kita berkaca dong. Selama ini ada institusi tertentu yang juga menunjukkan warna yang lebih bobrok lagi dari hari ini. Institusi penegak hukum. Pertanyaannya, kok tamak itu disematkan kepada seorang yang punya jasa besar untuk memberikan makan kepada 280 juta jiwa rakyat Indonesia. Saya kira ini suatu yang tidak adil, tidak fair. Kami berharap bahwa sebagaimana sudah kami sampaikan tadi di persidangan, tolong KPK juga equal, adil
Di Kementan itu juga banyak masalah. Soal impor banyak. Ada juga greenhouse di Pulau Seribu milik ketua umum partai tertentu. Tolong diusut. Semua yang berkaitan dengan Kementan, kalau memang mau fair, supaya tidak dinilai publik bahwa ada tebang pilih, usut tuntas. Kita mau lihat itu. Bang, untuk pembelaan ini gimana Bang? Kami akan memasukkan semua apa yang kami ketahui dan keterangan Pak ICL yang juga belum terbuka di persidangan, akan kami buka semua nanti pada saat dalam pembelaan kami. Soal yang greenhouse. Dalam tuntutan tadi, jangankan itu, fakta-fakta persidangan yang kemudian mengkalkulasi, memisahkan digit per digit antara pengeluaran yang untuk dinas pun tidak pernah diperhitungkan sedikit pun. Ini yang menurut kami, ya kita nggak tahu ada pertimbangan apa. Makanya tadi kami sempat sampaikan, tolong jangan bawa dendam masuk ke dalam persidangan ini. Kita profesional saja. Apakah nanti di saat persidangan juga akan dibuka? Oh ya, insya Allah pasti kita buka. Kita akan. Soal yang greenhouse tadi Pak, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, maksudnya di sini minta dibuka artinya nanti Pak ICL Kami menduga bahwa ada greenhouse milik ketua umum partai tertentu di Pulau Seribu yang diduga duitnya itu adalah dari Kementan. Belum lagi soal import yang nilainya puluhan bahkan ratusan triliun, dan itu Pak Menteri tidak tahu. Dan teman-teman KPK tahu itu. Teman-teman KPK tahu itu. Dan ya tolong ini juga dimuat, jangan kemudian kita nonton nggak ada ini. Padahal ini adalah sebuah fakta yang menarik. Ya biar kita memberikan edukasi kepada publik itu tuntas gitu. Nah ini kami cuma minta aja kepada teman-teman media, kita fair juga. Karena rakyat Indonesia sedang menunggu berita ini ke kiri atau ke kanan, lurus atau belok. Itu dia teman-teman media. Makanya kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada teman-teman media karena begitu setia, sabar, menunggu sampai proses detik-detik udah mau terakhir ini. Terima kasih dan kalau mohon maaf ada sesuatu yang menyinggung perasaan teman-teman. Terima kasih.